Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marina Olivia dengan NPM 241063105090 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait analisis saya, yaitu analisis pengelompokan wilayah rawan kejahatan di Jawa Barat dengan menggunakan K-means clustering. Oke, di sini saya ada kata kunci. Nah, kata kuncinya itu ada 5: clustering, K-means, kriminalitas, PCA, dan data mining. Nah, untuk tujuannya, analisis dilakukan untuk menentukan klaster wilayah rawan kejahatan, menyajikan visualisasi pola kriminalitas antar wilayah, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan keamanan dan pencegahan kejahatan. Untuk latar belakang, tingkat kriminalitas di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Terdapat wilayah dengan jumlah tindak pidana yang sangat besar, sedangkan wilayah lain relatif lebih aman. Perbedaan ini memerlukan analisis untuk mengetahui pola pengelompokan wilayah rawan kejahatan secara objektif. Metode clustering memungkinkan peneliti mengidentifikasi wilayah yang memiliki karakteristik kriminalitas yang mirip sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan keamanan yang lebih efektif. Nah, untuk metodenya, saya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Untuk metode penelitian, yaitu menggunakan metode asosiasional atau data mining, menggunakan teknik unsupervised learning atau clustering. Nah, variabel penelitian di sini ada 4, yaitu jumlah tindak pidana, risiko penduduk, persentase penyelesaian tindak pidana, dan setelah waktu penelitian. Untuk teknik pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2024. Sumber datanya itu dari website jabar.bps.go.id. Nah, data berisi jumlah tindak pidana, risiko penduduk, persentase penyelesaian kasus, dan dalam waktu kejadian untuk seluruh kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nah, teknik analisis datanya yang pertama itu normalisasi data atau Z-score, penentuan jumlah cluster atau elbow method, K-means clustering, dan juga PCA, Principal Component Analysis. Oke. Nah, langkah pertama yaitu menginstal package ya. Nah, package yang diinstal yaitu ada 2, Tidyverse dan Factor Extra. Setelah diinstal package-nya, kita panggil dengan menggunakan library. Setelah itu kita import datanya. Ini datanya didapatkan dari website. Setelah itu ada glimpse. Nah, glimpse ini untuk melihat struktur data. Setelah itu membersihkan data atau cleaning data. Nah, habis itu ada simpan nama wilayah kolom pertama. Nah, maksudnya itu menyimpan nama wilayah pada kolom pertama itu untuk dipakai sebagai label di PCA plot. Nah, di situ ambil hanya kolom numerik. Nah, kami itu hanya menerima data numerik, sehingga kolom kategori harus dibuang. Setelah itu, normalisasi data, yaitu menyamakan skala antar variabel. Nah, langkah keempat itu menentukan jumlah cluster dengan elbow method. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat biasanya tuh terlihat pada tekukan. Nah, ini tekukannya di sini. Nah, pada kasus ini clusternya itu ada 3. Yaitu mencari K-means clustering. K-means clustering itu hasil clusternya ditambahkan ke data frame. Itu ada langkah ke-6 yaitu PCA untuk visualisasi 2 dimensi. Itu mengubah banyak variabel 2 komponen utama. Dari situ ini buat data frame PCA, itu menggabungkan hasil PCA, cluster, dan nama wilayah dalam satu data frame. Yaitu untuk visualisasinya, yaitu menggunakan cluster plot. Hasilnya seperti ini. Di sini terlihat ada cluster 1, 2, dan 3. Untuk cluster 1 itu berwarna merah, cluster 2 berwarna hijau, dan cluster 3 berwarna biru. Untuk cluster berwarna merah, itu artinya wilayah tersebut paling tinggi tingkat kriminalitasnya atau kejahatannya. Untuk cluster berwarna hijau, nah cluster tersebut daerahnya sedang terhadap kriminalitas. Nah, untuk cluster yang berwarna biru itu tingkatnya rendah, jadi rendah kejahatan atau kriminalitas.
Selain itu ada bacatnya. Nah, di sini terlihat bacat jumlah kejahatan per wilayah. Nah, ini untuk 4 wilayah, yaitu Kota Cirebon, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan, itu termasuk ke klaster 1. Artinya wilayah tersebut rawan kejahatan atau kriminalitas. Jadi kriminalitas di wilayah tersebut sangat tinggi. Nah, dari hasil penelitian saya adalah analisis clustering dengan metode Cummins sama dengan 3 berhasil mengelompokkan 23 wilayah di Jawa Barat berdasarkan karakteristik kriminalitas tahun 2024. Hasil PCA menunjukkan fase 1 berisi wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi, fase 2 mencakup wilayah dengan level kriminalitas menengah, sedangkan fase 3 terdiri dari wilayah dengan tingkat kejahatan relatif rendah. Nah, kesimpulannya yaitu analisis Cummins berhasil membagi wilayah Jawa Barat menjadi 3 klaster berdasarkan tingkat kriminalitas. Klaster 1 berisi wilayah dengan kejahatan tertinggi dan menjadi prioritas utama. Visualisasi PCA membantu memperjelas pola pengelompokan sehingga interpretasi lebih mudah. Implikasinya, hasil clustering dapat digunakan pemerintah dan kepolisian untuk menentukan prioritas pengamanan. Wilayah klaster 1 membutuhkan peningkatan patroli dan personel, sedangkan klaster 2 memerlukan penguatan upaya pencegahan di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.